Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita beribadah. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020, dan mengajak jemaat yang ada di rumah, mari kita bersama-sama diundang berdiri. Kita memuji Tuhan, melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 454. Indahnya saat yang teduh. Kita masuk dalam tahbisan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi,
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing Nehemia pasal 2 ayat 18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kita sambut melakukan NNBT nomor 28, Ya Tuhan tolong aku. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa, Ya Allah Tuhan kami, Allah pencipta alam semesta dan yang menjadikan kami manusia serupa dengan gambaran-Mu. Engkau memberi kami kasih yang sempurna, dan Engkau tetap setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab sejujurnya kami mengakui bahwa kami semua telah berdosa di hadapan-Mu. Sebagai jemaat, bahkan kami sebagai pimpinan gereja, kami sebagai pemimpin bangsa, kami sebagai umat-Mu, milik kepunyaan-Mu ya Tuhan, yang Engkau berkati. Kami sadar bahwa seringkali dalam kehidupan kami tidak mencerminkan perilaku yang hidup benar, karena masih sering kami jauh dari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami menjauhkan diri dari hidup yang menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Perilaku yang jahat seringkali kami tampakkan ketika kami menyadari bahwa kami sering mengilahkan materi, uang, jabatan, kekuasaan, harta benda yang ada pada kami, yang sesungguhnya semua adalah
anugerah daripada Tuhan. Seringkali ya Tuhan, kami menganggap diri kami kuat dan mampu, sehingga membawa kami pada sikap perilaku yang sombong, yang tinggi hati. Tuhan, ampunilah kami. Kami berdoa memohon kepadamu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kasihanilah kami ketika kami mengakui secara jujur di hadapan Tuhan dosa-dosa pelanggaran kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, jemaat, umat Tuhan. Dan kami memohon di saat ini, biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Amin. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah. Wahyu pasal 15 ayat 3b. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Kita sambut dengan menyanyi bersama NNBT nomor 31, Dalam Dunia Penuh Kemelut. Mari kita berdoa untuk pembacaan perenungan firman Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau senantiasa berfirman untuk menyatakan kehendak-Mu, baik bagi kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu, untuk supaya kami boleh menjadi umat yang kudus dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa memohon biarlah kiranya saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berilah kami hikmat dan pengertian yang benar untuk mengerti setiap perkataan firman-Mu dan melakukan itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hamba-Mu Engkau rapi kuduskan untuk boleh memperkatakan firman-Mu dan hanya kehendak-Mu ya Tuhan. Itulah yang terjadi. Kami berdoa memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah kami yang akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan. Amin.
Jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama menikmati anugerah dan kasih Tuhan, sehingga kita boleh ada kembali beribadah di hari Minggu ini, dan kita diajak untuk bersama dalam sukacita disapa oleh Tuhan. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan kita baca bersama dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode, melalui pembacaan ini, maka tema ibadah kita spiritualitas iman yang membangun. Saudara-saudara yang kekasih, melalui tema ini, Gereja Masehi Injili di Minahasa mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bahwa kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena ketika kita masih ada di masa sulit ini,
Oleh karena ancaman pandemi COVID-19, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Meski masih seperti yang kita lakukan, yaitu beribadah di rumah kita masing-masing. Walaupun tentunya kerinduan kita untuk boleh datang dan beribadah di rumah gereja. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini dalam hitungan ketika surat Badan Pekerja Majelis Sinode di mana menyampaikan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 ibadah perayaan Minggu kelima Sengsara Tuhan Yesus Kristus, yaitu pada tanggal 22 Maret tahun 2020 harus dilaksanakan di rumah masing-masing anggota jemaat. Maka sudah 9 kali dalam hitungan kita sebagai jemaat warga gereja beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam kreativitas kita masing-masing, bagaimana kita membangun persekutuan untuk supaya melaksanakan ibadah, dan tentunya baik itu melalui pengeras suara, live streaming, YouTube, siaran langsung, dan lain-lain sebagai media yang dipergunakan untuk supaya kita tetap boleh melaksanakan ibadah. Maka tentunya saudara-saudara kita terus diajak untuk supaya bagaimana kita boleh terus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dalam hal ini menerapkan social distancing, physical distancing, dan bagaimana tentunya kita juga diberikan kesempatan untuk supaya kita boleh tetap semakin merasakan bahwa ketika kita beribadah di rumah kita, maka itu tidak akan mengurangi hikmah dari kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena ketika kita beribadah sebagai tanda wujud, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pasti bahwa kita semua tentunya merindukan sebuah persekutuan, ibadah yang normal dalam gedung gereja. Kita sudah sangat merindukan untuk beraktivitas normal dan tidak terbatas. Ketika kita mengikuti anjuran pemerintah hanya bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja, maka tentunya pertanyaan bagi kita sekarang adalah sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlangsung dan ada. Ada beberapa orang yang sudah menjawab secara standar, yaitu bahwa mungkin sampai bulan Juni, atau mungkin bulan Juli, bulan Agustus, bahkan mungkin sampai akhir tahun 2020. Kita semua tidak tahu dan tidak ada jawaban yang pasti. Semua jawaban hanya bersifat prediksi. Ya, tentunya saudara-saudara
Memang kita tidak dapat memprediksi karena masalah pandemi COVID-19 adalah di luar jangkauan berpikir kita sebagai manusia. Sehingga bagaimana tentunya dalam hal ini kita percaya bahwa untuk menjawab permasalahan ini dengan iman dan tindakan, maka kita melihat apa iman itu. Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus untuk menghidupkan dan bahkan memandu semua kehidupan kita menuju suatu hidup di mana dalam satu tujuan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang dikaruniai Tuhan iman, maka iman itu mulai pekerjaan Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua kehidupan kita menuju pada suatu tujuan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu tindakan? Tindakan adalah perilaku yang dimiliki oleh orang percaya dalam melakukan apa yang diimaninya. Bagaimana Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu mati. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 24. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu maka menghadapi pandemi COVID-19 ini, Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam bagian hidup berjalan bersama mengajak untuk melihat hal ini dari bagaimana torang beriman kepada Tuhan, dari bagaimana torang boleh bersama-sama berjalan dan melihat bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Yosia, bagaimana iman dan tindakan pembaharuan Yosia dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai dengan 7. Siapa Yosia? Apa pembaharuan yang dilakukan Yosia? Dalam Alkitab profil Yosia secara garis besar dapat kita baca tidak hanya dalam 2 Tawarik pasal 34 dan 35, tapi juga dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 23 ayat 30. Nah, dalam bagian-bagian Alkitab ini, maka sesungguhnya kita diajak untuk bersama-sama melihat bahwa Yosia memberikan orientasi jelas siapa dan bagaimana yang dia lakukan. Maka kita bisa melihat bahwa dia adalah Raja Yehuda yang ke-16 dan pada umur 8 tahun dia memerintah dan selama 31 tahun dia berkuasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yosia adalah anak dari Raja Amon dan cucu dari Raja Manasye. Yang kedua raja ini sama-sama melakukan kejahatan dan menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam 2 Raja-Raja pasal 21, tapi juga dalam 2 Tawarik pasal 33. Jadi masa kecilnya diliputi bentuk praktek kehidupan kejahatan ayah dan kakeknya yang menyembah Baal, melakukan perbuatan keji, meramal, memanggil arwah, bahkan juga melakukan apa yang sesungguhnya keji di hadapan Tuhan lewat menyembah patung Asyera.
dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terinformasi bahwa Yosia dinubuatkan oleh seorang abdi Allah dalam pemerintahan Yerobeam, di mana akan membuat suatu tindakan pembaharuan fasilitas dan praktek penyembahan di Betel. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Tawarik mengatakan bahwa Yosia adalah seorang yang sudah membuat suatu perubahan radikal dalam hal keyakinan dengan menempatkan sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah dan melakukan apa yang setia di hadapan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan dicatat bahwa benar, bahkan dia tidak pernah menyimpang ke kanan ataupun menyimpang ke kiri dalam ayat yang kedua. Maka saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini tentunya mau menjelaskan bahwa Yosia pada umur 16 tahun atau pada tahun ke-8 pemerintahannya, dia melakukan suatu usaha belajar tentang ketetapan-ketetapan di hadapan Allah dan peraturan Allah. Itu berarti usaha ini dilakukan dalam usia yang relatif sangat muda atau masih remaja. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia melakukan suatu usaha belajar tentang ketetapan-ketetapan peraturan Allah agar supaya tentunya untuk kekokohan imannya, untuk supaya bagaimana dia boleh diperlengkapi, diperkuat untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan ini, maka di mana juga dikatakan bahwa pada tahun ke-18 pemerintahannya yang disampaikan dalam 2 Raja-Raja pasal 22, di mana pada tahun ke-18 pemerintahannya berhubungan dengan penemuan kitab Taurat oleh Hilkia. Bagian ini menjelaskan bahwa sesungguhnya apa yang dia boleh lakukan, yaitu bagaimana Yosia telah bertumbuh dari keinginan untuk belajar dan berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan iman inilah yang telah mendorong Yosia untuk melakukan tindakan restorasi fasilitas-fasilitas penyembahan, tindakan mentahirkan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Yosia menghancurkan pendupaan-pendupaan yang ada di atasnya dan meremukkan, bahkan dikatakan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, dan menghamburnya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakar
di atas mezbah-mezbah mereka seperti yang dinyatakan dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yosia juga telah merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancurkannya. Semua pedupaan di seluruh tanah Israel, di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, seperti dalam ayat 6 dan ayat 7. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan atau reformasi dan restorasi yang dilakukan oleh Yosia tidak hanya sebatas konsep yang ditawarkan, akan tetapi bentuk tindakan nyata untuk dilakukan oleh semua bangsa Israel, baik yang ada di Yerusalem, Israel Selatan maupun bangsa Israel yang ada di Samaria, Israel Utara. Kita yakin bahwa Yosia telah melakukannya oleh suatu dorongan iman yang kuat sebagai seorang raja dalam pelaksanaan pembaharuan ini. Dan ia tidak segan-segan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kekuatan politiknya untuk suatu perubahan atau reformasi iman dan merestorasi fasilitas publik untuk suatu keselamatan dan kesejahteraan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks kita gereja harus belajar dari bagaimana suatu komitmen iman, bagaimana berbuah pada suatu tindakan dalam bentuk perubahan atau reformasi. Situasi pandemi COVID-19 adalah suatu peringatan bahwa kita tidak sepi dari berbagai kesalahan dan dosa, baik itu pikiran, perkataan, maupun juga perbuatan. Tidak sepi dari berbagai hal yang membuat kita berdosa kepada Allah. Keadaan ini adalah bagian ujian bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan sebagai baik pemerintah, sebagai gereja, dan sebagai pemimpin-pemimpin. Kita diingatkan untuk mengkoreksi diri kita, untuk bagaimana tentunya jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita diajar untuk lebih bijak dalam menentukan suatu kebijakan dan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dan bukan mengedepankan kehendak kita sebagai manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga harus terbuka jika ada kebijakan-kebijakan yang salah, tapi juga tentu menjadi ajakan untuk sungguh-sungguh melakukan pengakuan dan secara totalitas kita senantiasa mau datang kepada Tuhan. Kita telah mengalami kesulitan hidup dari dampak pandemi COVID-19 ini, baik secara sosial keagamaan, di mana kita tidak dapat melakukan aktivitas bergereja sebagaimana biasanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, bahkan kita tidak mendapatkan pelayanan langsung
baik oleh Syamash, penatua, guru agama, dan pendeta, sebagaimana biasanya, karena dengan keadaan pandemi COVID-19 ini, segala sesuatu dibatasi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan oleh karena itu maka tentunya kita semua diingatkan agar supaya kita semakin kuat di dalam iman. Kita diingatkan untuk supaya menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan yang terjadi, baik itu kesulitan ekonomi oleh karena kehilangan pekerjaan atau pendapatan melalui usaha yang tidak sesuai dengan harapan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belum lagi tentunya ketika kita merasa ketakutan, ada kekhawatiran terpapar oleh wabah COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan ketika kita harus menyaksikan di sekitar kita ada orang-orang yang berstatus ODP, PDP, apalagi yang positif terjangkit COVID-19 ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sadar bahwa hal ini sangat berdampak di dalam kehidupan kita. Sehingga baik kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga. Maka jika ini suatu kesengsaraan, ingatlah pesan Rasul ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Tetapi juga masih dalam nasihat Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, oleh karena itu melalui firman Tuhan saat ini kita diajak untuk menguatkan dan berkomitmen dalam iman percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang sesungguhnya yang terbaik dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan menaklukkan pandemi COVID-19 ini, melalukannya dari kehidupan kita, baik sebagai jemaat, bahkan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, membawa pemulihan bagi dunia ini. Tetapi juga tentu kita belajar dari komitmen iman Yosia untuk supaya juga bagaimana melakukan tindakan-tindakan perubahan dan mereformasi hal-hal yang telah menyakitkan hati Tuhan. Apakah cara berpikir, berkata dan juga perbuatan kita yang jahat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita harus selalu berupaya dan berusaha tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Dan jangan ada di antara kita yang melakukan
apa yang bercelah, yaitu lewat mencari-cari kesalahan atau mencari-cari kekurangan orang lain, sementara celah dan kekurangan kita juga tak dapat kita sembunyikan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita hidup bijak dalam menyoroti masalah ini sebagai sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, agar supaya tentu sebagai gereja Tuhan kita pun senantiasa dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa perubahan yang besar bagi dunia ini. Sehingga ketika kita sebagai manusia, kita memahami bahwa banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang di luar jangkauan kita sebagai manusia. Dalam hal ini, bagaimana tentu kita melalui cara berpikir sebagai manusia, sebagai gereja Tuhan, kita diingatkan agar supaya kita dikuatkan dalam kebersamaan sebagai gereja yang berjalan bersama, bersinode, dan saling membantu orang dengan orang yang lain, terutama mereka yang telah berkekurangan oleh dampak COVID-19 ini. Teruslah mengembangkan pelayanan diakonia di aras jemaat, wilayah, dan sinode. Ketika kita melakukannya, maka di sanalah berkat, di sanalah juga hakikat dan tugas serta fungsi gereja yang berjalan bersama dilaksanakan. Di sanalah kekuatan gereja dan gemim diberkati. Ingatlah nasihat Rasul Paulus, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 14. Marilah juga kita menguatkan ketahanan pangan melalui hidup hemat, tetapi juga melaksanakan gerakan menanam dengan mengembangkan potensi ruangan, halaman, kintal, dan kebun kita dengan tanaman-tanaman yang produktif. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita bersatu melawan pandemi COVID-19 dengan mengikuti semua anjuran pemerintah dengan iman dan tindakan. Tetap kita melaksanakan apa yang dianjurkan pemerintah, yaitu tinggal di rumah, cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, kita menggunakan masker, dan kita yakin percaya Tuhan Yesus akan menolong dan akan menyertai memberkati orang semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini marilah dengan meresponi berkat-berkat yang sudah Tuhan beri, kita memberi persembahan dengan sukacita,
Dengarkanlah nats persembahan dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 12 dan 17a. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil kita memberi persembahan, mari kita menyanyi bersama NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dalam peribadatan kami di hari Minggu ini, Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020, Tuhan memberkati kembali kami semua ketika Engkau beri kami waktu dan kesempatan untuk tetap menjalani hari-hari kehidupan kami. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena ketika kami kembali boleh beribadah, di dalamnya kami juga boleh kembali belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sambil kami senantiasa terus diingatkan untuk boleh mewujud nyatakan kehidupan sebagai umat Tuhan yang beriman, dan iman itu terwujud dalam setiap perilaku, tindakan kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa tetap menganugerahkan kami hikmat, agar supaya kehidupan kami terus dibaharui, tetapi juga melalui pribadi kehidupan kami, Engkau senantiasa memakai kami sebagai pribadi, keluarga, jemaat umat Tuhan, untuk dapat mewujud nyatakan pembaharuan, baik dalam kehidupan bergereja, berjemaat, tetapi juga dalam kehidupan kami sebagai bagian dari kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Kami memohon kiranya Tuhan, Engkau selalu ada menuntun kami. Dengan berkat-berkat-Mu kami tetap terpelihara, sehingga kami akan terus melanjutkan segala aktivitas kehidupan kami, walaupun tentu kami diingatkan untuk tetap melakukan sesuai anjuran pemerintah. Di tengah ancaman pandemi COVID-19 ini, yaitu agar supaya dalam setiap aktivitas kami tetap menerapkan social distancing dan physical distancing, serta kami tetap menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan kami, untuk supaya kami tetap sehat dan dapat terus menikmati kehidupan yang dianugerahkan Tuhan ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu
yang boleh beribadah di hari Minggu ini dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan kami terus dimotivasi untuk tetap hidup beribadah kepada Tuhan dan tetap kami melakukan yang baik sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, agar supaya kehidupan jemaat Tuhan, Jemaat Gemim Immanuel Talawaan, dari kolom 1 sampai dengan kolom 22, bersama dengan Penatua dan Syammas, akan senantiasa terus dalam pemeliharaan Tuhan, sukacita untuk terus melayani walau di tengah keterbatasan. Kami juga memohon kiranya Tuhan pun dalam program-program komisi BIPRA, Tuhan tetap menganugerahkan selalu semangat dan sukacita untuk melayani. Komisi BIPRA bersama dengan ketua-ketua BIPRA tetap melaksanakan tugas panggilan pelayanan dan tetap senantiasa dengan semangat yang Tuhan terus beri. Pelayanan ini tidak akan pernah terlalaikan. Tuhan berkati juga badan pekerja majelis jemaat. Tuhan memberkati dalam semua program-program pelayanan, baik dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami memohon kiranya ya Tuhan, Engkau akan menganugerahkan hikmat dan kekuatan serta kemampuan dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di jemaat. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati juga pelayanan gereja melalui hamba-hamba Tuhan, pendeta jemaat, bahkan juga ketua badan pekerja majelis jemaat, Ibu Pendeta Esther Worang Engkol STH MSI. Tuhan karuniakan tetap kesehatan serta kekuatan di tengah-tengah tugas kerja dan panggilan pelayanan. Tetap Tuhan berikan semangat dan sukacita. Tetap berikan kesehatan, dan supaya kami semua sebagai gereja jemaat Tuhan dimampukan Tuhan menghadapi pergumulan bersama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Gereja Tuhan tetap hadir menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkatilah kiranya pelayanan gereja Masih Injili di Minahasa, baik di tingkat sinode wilayah, bahkan jemaat-jemaat yang ada di wilayah pelayanan Gemim. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati, sehingga Tuhan sendirilah sebagai kepala gereja menuntun kami sebagai jemaat untuk tetap hadir di tengah-tengah dunia ini, dan bahkan sebagai gereja Tuhan turut serta membawa perubahan yang baik di tengah-tengah kehidupan dunia ini, membawa kasih dan damai sejahtera. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah kiranya juga bagi keluarga guru agama, keluarga Gosal Pando. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau akan selalu menguatkan, menghibur, dan menuntun perjalanan kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Ketika pun dalam pelayanan ibadah jemaat di hari Minggu ini, sebagai tanggung jawab iman dalam kebersamaan dengan keluarga, dan tetap menopang keluarga Gosal Pando lewat diakonia jemaat. Biarlah kiranya Tuhan, semua ini adalah bagian dari pelayanan sebagai gereja Tuhan. Ketika Tuhan pernah menghadirkan seorang hamba yang setia dan melayani Engkau. Dan karena itu ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga guru agama Gosal Pando,
istri, anak-anak dan cucu, mereka tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, karuniakanlah mereka selalu hikmat, kekuatan serta kemampuan di tengah tugas dan tanggung jawab berat untuk terus membawa kehidupan bangsa ini dalam menikmati kehidupan yang aman dan tentram, teristimewa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami memohon kiranya Tuhan, pemerintah kami tetap diberikan kekuatan serta pemerintah desa dan masyarakat yang ada. Tuhan memberkati di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang terus dikerjakan dengan selalu hanya mengandalkan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan berikan ketentraman, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, buat pemulihan dunia ini dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan melalukan wabah ini sehingga pun bergumul bersama dengan orang-orang yang telah terdampak COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan, mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Biarlah kiranya Tuhan, oleh kasih dan anugerah-Mu, kehidupan normal akan kembali kami nikmati. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon, biarlah Engkau juga memberkati para medis, para dokter, perawat, relawan, semua pihak yang terus-menerus bekerja keras dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tetap menganugerahkan pertolongan-Mu, memberikan kekuatan serta kemampuan, sehingga bersama-sama kami semua tetap boleh berupaya berusaha sambil terus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu kami menerapkan social distancing dan physical distancing. Tuhan tolong kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah kiranya juga bagi jemaat yang hari ini dan sepanjang minggu ini bersyukur boleh berhari ulang tahun, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati sukacita mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini juga bergumul karena sakit, yang ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah jemaat dalam setiap usaha, kerja, mata pencaharian. Berkat-berkat daripada Tuhan tetap boleh teralami, walaupun di tengah kondisi yang sulit sekarang ini karena pandemi COVID-19. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami terus bawa dan taruh seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai jemaat umat Tuhan, bahkan pelayanan gereja Tuhan, Jemaat Gemim Immanuel Talawaan. Tuhan akan selalu menopang, memelihara dan menjaga dan terus memberkati kami. Bersyukur kepadamu juga ya Tuhan, karena oleh perkenanan-Mu sehingga melalui pelayanan ibadah di subuh Minggu 17 Mei 2020 ini, baik kami yang boleh ada di ruangan gereja ini, di rumah Tuhan ini, lewat pelayanan yang sudah boleh dilaksanakan, baik pelayan khusus yang bertugas, badan pekerja majelis jemaat, bahkan tim penyiaran lewat live streaming yang sudah boleh melaksanakan tugas tanggung jawab, kantoria, kostor, berkatilah kami semua ya Tuhan. Demikian memberkati seluruh jemaat-Mu
yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan. Kami terus taruh bahwa kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, dalam ibadah di hari ini Minggu 17 Mei tahun 2020, bersama-sama dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat akan menyerahkan secara langsung diakonia bagi keluarga besar guru agama Gosal Pando. Dipersilakan kepada Badan Pekerja dan diundang kepada keluarga. Kita sudah boleh beribadah kepada Tuhan, baik kita yang ada di rumah Tuhan ini maupun seluruh jemaat Gemim Immanuel Talawaan yang berada di rumah mereka masing-masing. Terpuji nama Tuhan, dan di tengah pandemi COVID-19 ini kita juga boleh beribadah bersama dengan keluarga guru agama almarhum, yaitu keluarga Gosal Pando. Dan tentu besar kecilnya bantuan yang akan diserahkan kepada keluarga dan menjadi harapan kami. Maka apapun yang boleh digunakan oleh keluarga untuk bantuan ini, maka tentu akan dilakukan oleh keluarga untuk tetap mengingat-ingat almarhum guru agama Cornelis Lodewijk Gosal dan anak-anak baik Sasi maupun Eden dan mungkin kakak yang tidak sempat hadir. Ingatlah selalu mama yang ada bersama dengan kamu. Doa dan harap kami, walaupun mungkin pada besok lusa mungkin akan menempati rumah yang baru, alamat yang baru, tetapi kita tetap dalam hubungan dengan Tuhan, dalam doa kita, dan titipkanlah kami pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Talawaan. Dan buah-buah pelayanan dari guru agama almarhum tentu itu akan selalu kami ingat dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Saya mengundang teman-teman pelayan baik Badan Pekerja maupun plan khusus untuk boleh hadir di tempat ini di depan. Kita akan menyerah tentu atas nama seluruh jemaat melalui Badan Pekerja dan plan khusus senilai besar Rp50. Juga keluarga diundang.
Eden, mari Eden. Kasih aja Pak Kostor. Tentu atas nama Badan Pekerja, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat Gemi Manuel Talawaan. Pada hari ini Minggu 17 Mei 2020 akan menyerahkan bantuan jemaat kepada keluarga Gosau Pando. Akan diserahkan oleh bendahara jemaat. Demikian, terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah penyerahan diakonia Jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saat teduh.
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu